merasa bingung. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Apakah ini tempat yang sama? Dan apakah dia sedang bermimpi? Dengan langkah yang penuh tanda tanya, beliau berjalan lebih jauh ke dalam desa itu, mencari jawaban atas pertanyaan yang memenuhi pikirannya. Namun, yang terjadi selanjutnya jauh lebih mengejutkan daripada yang bisa dia bayangkan. Nabi Uzair alaihissalam terus berjalan di desa yang tampak asing namun terasa begitu familiar. Bangunan-bangunan yang dulu hancur kini berdiri kokoh. Orang-orang tampak beraktivitas seperti biasa, seolah-olah desa ini tidak pernah mengalami kehancuran. Namun ada sesuatu yang ganjil. Nabi Uzair alaihissalam tidak mengenali satupun dari mereka. Setiap wajah yang dia temui terasa asing. Padahal sebelum perjalanan ini, beliau mengenal hampir semua orang di desanya. Rasa bingung semakin menyelimuti hatinya. Beliau bertanya pada seorang pria tua yang sedang duduk di depan rumahnya. "Wahai paman, desa apakah ini?" Orang tua itu menatap Uzair dengan heran, lalu menjawab, "Ini adalah desa kita. Apakah engkau orang asing? Dari mana asalmu?" Nabi Uzair alaihissalam berpikir sejenak. Beliau tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Beliau mencoba mengingat-ingat, memastikan apakah dia memang tersesat di desa lain. Namun hatinya semakin yakin ini adalah desa yang sama. "Apakah engkau mengenal seseorang yang bernama Uzair?" tanya Uzair dengan penuh harapan. Mata pria itu mulai melebar. Dia terdiam sejenak sebelum menjawab, "Uzair, iya, aku pernah mendengar nama itu. Dia adalah seseorang lelaki yang soleh, seorang alim yang memahami kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sangat baik. Namun dia sudah lama menghilang, bahkan sudah 100 tahun berlalu sejak kepergiannya." Jantung Uzair berdegup dengan kencang. 100 tahun? Itu tidak mungkin. Beliau merasa hanya tidur sebentar di bawah pohon kering di tepi desa itu. Bagaimana mungkin waktu berlalu begitu lama? Nabi Uzair alaihissalam mencoba menenangkan pikirannya. Beliau harus mencari seseorang yang bisa mengenalnya. Beliau berjalan lebih jauh, bertanya kepada beberapa orang yang lebih tua. Namun setiap jawaban yang dia dapatkan justru semakin memperjelas satu hal. Waktu benar-benar telah berlalu selama 100 tahun. Kemudian seorang wanita tua yang buta mendengar percakapan Uzair alaihissalam dengan penduduk. Wanita itu adalah seorang yang sangat lanjut usia, mungkin yang tertua di desa itu. Saat mendengar nama Uzair, wanita tua itu tiba-tiba menangis dan berkata, "Uzair, aku masih ingat dia. Aku masih kecil ketika dia menghilang. Dia adalah seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat taat. Tapi tidak mungkin dia masih hidup setelah 100 tahun berlalu." Nabi Uzair alaihissalam mendekati dan berkata dengan lembut, "Akulah Uzair. Aku tidak pergi kemana-mana. Aku hanya tertidur sebentar, lalu terbangun dan menemukan desa ini sudah berubah." Wanita tua itu terkejut. "Jika engkau benar adalah Uzair, maka bacakanlah kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dulu engkau ajarkan kepada kami. Karena setelah engkau menghilang, kami kehilangan sebagian besar hafalan dari kitab itu." Nabi Uzair alaihissalam kemudian mulai membaca kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan suara yang lembut namun penuh keyakinan. Setiap ayat yang dia lantunkan mengalir dari lisannya seperti air yang jernih. Orang-orang yang berkumpul di sekitarnya mulai terdiam. Mereka mendengarkan dengan seksama, merasakan keindahan bacaan yang pernah mereka dengar puluhan tahun yang lalu. Wanita tua itu menangis dengan terseduh-seduh. "Demi Allah, ini benar-benar Uzair. Aku ingat suara ini. Aku ingat ayat-ayat ini. Dia benar-benar kembali." Meskipun orang-orang mulai percaya bahwa Nabiullah Uzair alaihissalam memang kembali setelah 100 tahun, namun masih ada sebagian yang ragu. Mereka bertanya-tanya, bagaimana mungkin seseorang hidup selama 100 tahun tanpa menjadi tua? Saat itu, Nabi Uzair alaihissalam mendapatkan ilham dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau berjalan kembali ke tempat di mana beliau pertama kali tertidur, yaitu di bawah pohon kering di pinggiran desa. Di sana, beliau melihat tulang-tulang keledainya yang telah lama membusuk. Lalu dengan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuatu yang luar biasa terjadi. Tulang-tulang itu mulai bergerak dengan sendirinya. Satu persatu, mereka menyusun kembali rangka tubuh keledai itu. Setelah itu, daging dan kulit mulai menutupi tulang belulang itu. Dan dalam sekejap, keledai itu berdiri kembali, hidup seperti sedia kala. Orang-orang yang menyaksikan kejadian itu terperangah. Mata mereka membelalak, tubuh mereka gemetar.
keledai itu mengibaskan ekornya dan meringkik seolah tidak pernah mati. Mereka kini benar-benar yakin bahwa Uzair telah mengalami sebuah mukjizat yang luar biasa. Melihat kejadian itu, penduduk desa mulai berdatangan dan bersujud kepada Uzair alaihissalam. Mereka menganggapnya sebagai anak Tuhan karena menurut mereka tidak mungkin seseorang manusia biasa bisa mengalami kejadian seperti ini. Nabiullah Uzair alaihissalam segera menegur mereka. Aku hanyalah seorang hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah menganggapku sebagai sesuatu yang lebih dari itu. Segala kejadian yang terjadi adalah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala dan hanya dialah yang berhak disembah. Meskipun Nabi Uzair alaihissalam sudah menjelaskan bahwa dirinya hanyalah seorang nabi dan hamba Allah subhanahu wa ta'ala, sebagian kecil kaum Bani Israel tetap bersikeras menganggapnya lebih dari manusia biasa. Inilah yang kelak menjadi salah satu penyimpangan dalam sejarah mereka.